Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga Ananda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu kepada Ananda semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Silpi Mustakimah, mahasiswa PPL UIN Suskariau tahun ajaran 2020-2021. Di sini Ibu diamanahkan oleh Ibu Fitrianti untuk menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi. Alamat Ibu berasal dari Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tepatnya di Kelurahan Air Tiris. Baik, materi pokok kita pada hari ini yaitu membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk indikator pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu membahas mengenai menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua membahas mengenai tujuan dari kebijakan moneter. Dan yang ketiga yaitu membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Sebelum kita mengupas lebih dalam pengertian kebijakan moneter, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita membahas indikator yang pertama yaitu mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama kebijakan dan yang kedua moneter. Kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya kepandaian atau pandai, mahir, dan menggunakan akal budi. Sedangkan moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Secara umum, kebijakan moneter memiliki arti tersendiri, tidak jauh berbeda dari kebijakan moneter yang telah Ibu sampaikan di awal tadi. Kebijakan moneter secara umum yaitu adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter. Nah, siapa sih di sini penguasa moneter? Penguasa moneter adalah bank umum atau bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang atau daya beli uang. Itulah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai pengertian kebijakan moneter? Kalau sudah paham, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu membahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas harga. Yang kedua, meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat yaitu memperbaiki neraca perdagangan. Baik, kita akan bahas satu persatu tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama itu ada menjaga stabilitas ekonomi. Mengapa penting menjaga stabilitas ekonomi? Stabilitas ekonomi sangat penting bagi perekonomian di suatu negara. Mengapa demikian? Apabila ekonomi di suatu negara stabil, maka peredaran uang akan seimbang dengan barang dan jasa yang diproduksi di negara tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menjaga stabilitas harga. Menjaga stabilitas harga akan berdampak seiring berjalannya waktu. Mengapa demikian? Harga yang ditetapkan pada hari ini tidak sama harga yang ditetapkan hari esok. Mengapa demikian? Harga tersebut sangat berpengaruh terhadap siklus waktu. Dalam artian, apabila harga pokok di suatu negara tersebut stabil, maka masyarakat percaya bahwa harga tersebut akan sesuai dengan pendapatan yang ia miliki. Dan kemudian apabila harga pokok di suatu negara tersebut melambung tinggi, maka akan mengakibatkan tabungan masyarakat akan terkuras dan uang yang beredar di masyarakat akan bertambah dan mengakibatkan inflasi bagi negara. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja sangat berpengaruh terhadap produksi yang dilakukan di suatu negara. Apabila di suatu negara tersebut meningkatkan jumlah produksinya, maka akan banyak merekrut karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja baru di suatu perusahaan atau di bidang perusahaan BUMN atau swasta. Tujuan kebijakan moneter yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca pembayaran dan perdagangan.
Apa sih yang dimaksud dengan memperbaiki posisi neraca pembayaran dan perdagangan? Apabila barang yang diekspor seimbang dengan barang yang diimpor, maka akan mengakibatkan stabilitas neraca pembayaran. Akan tetapi, apabila kejadian tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka suatu negara akan mengakibatkan krisis di negara tersebut. Nah, bagaimana anandaku semuanya? Masih semangat kan menonton videonya? Harus semangat ya, karena Ibu akan menyampaikan informasi-informasi penting mengenai materi pada hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan atau indikator yang ketiga, yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, apa pula instrumen kebijakan moneter? Nah, di sini Ibu akan menjabarkan hal-hal atau instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, itu ada namanya politik diskonto. Politik diskonto yaitu suatu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Instrumen yang kedua yaitu politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka ini biasanya terjadi ketika negara mengalami inflasi, kemudian negara menjual surat-surat berharga untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu politik cadangan kas. Politik cadangan kas ini dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi suku bunga yang ada di bank-bank di suatu negara tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kebijakan moneter. Apabila Ananda kurang paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, silakan ditanyakan kepada Ibu melalui WA group atau japri ke WA Ibu, atau bisa juga ke kolom komentar di bawah ini. Jadi Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.